Selamat datang di arah baru, sebuah ruang tenang untuk kamu yang sedang belajar memahami hidup tanpa terburu-buru. Tempat untuk mereka yang tahu, tidak ada yang benar-benar kebetulan dalam hidup ini. Kita sering mengira bahwa pertemuan adalah hal biasa, bahwa orang datang, pergi, dan berlalu tanpa arti. Tapi benarkah sesederhana itu? Filsuf Stoik Marcus Aurelius menulis, apapun yang terjadi pada kita telah ditentukan oleh alam semesta untuk sebuah maksud. Maka barangkali orang-orang yang muncul dalam hidupmu, bahkan yang menyakitimu, bukanlah kesalahan. Mereka adalah bagian dari jalan, bagian dari latihan batinmu. Mereka datang membawa pelajaran, bukan selalu kebahagiaan. Ada yang datang untuk menumbuhkanmu. Ada yang datang hanya untuk menyadarkanmu bahwa kamu terlalu sering mengabaikan dirimu sendiri. Di arah baru, kita tidak membahas kehidupan untuk menghakimi, tapi untuk mengerti bahwa semua pertemuan adalah pesan, dan kamu di sini bukan karena tanpa arah, tapi karena kamu sedang memilih arah yang baru. Kita sering menyebutnya kebetulan. Kita berkata, tidak sengaja ketemu, atau nggak nyangka bisa kenal sama dia. Tapi semakin jauh kita berjalan, semakin kita menyadari, tak ada yang benar-benar terjadi secara kebetulan. Pertemuan-pertemuan yang kita anggap remeh itu, yang kadang terjadi di tengah keramaian, di masa yang salah, atau dalam situasi yang tampak tak berarti, justru menyimpan pelajaran paling dalam. Mereka yang hadir ke dalam hidupmu datang karena suatu alasan. Dan alasan itu bisa jadi bukan untuk membuatmu tertawa, tapi untuk mengubahmu. Bukan untuk menetap, tapi untuk mengarahkanmu. Filsuf Stoik Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, semua yang terjadi telah ditentukan oleh alam semesta sebagai bagian dari satu kesatuan besar yang saling terhubung. Itu artinya, orang yang kamu temui hari ini, bahkan yang hanya mengucapkan satu kalimat, bisa jadi adalah bagian dari rencana besar yang tidak kamu pahami sekarang, tapi akan kamu mengerti nanti, setelah semua kepingan peristiwa saling menyatu. Kita tak pernah benar-benar tahu siapa yang akan membuka pintu kesadaran kita berikutnya. Bisa jadi dia adalah seseorang yang membuatmu marah. Bisa jadi dia adalah seseorang yang membuatmu kecewa. Tapi di balik reaksi itu, tersimpan pelajaran yang tidak kamu temukan di buku manapun. Orang-orang yang hadir dalam hidupmu, baik dalam waktu singkat atau panjang, punya pesan masing-masing. Ada yang datang hanya untuk menunjukkan bahwa kamu terlalu sering mengabaikan diri sendiri. Ada yang hadir agar kamu tahu bagaimana rasanya dihargai. Dan ada pula yang muncul hanya untuk memperlihatkan bahwa kamu sedang berada di jalan yang salah dan kamu harus berani berbelok. Coba ingat kembali. Pernahkah kamu bertemu seseorang, lalu setelah pertemuan itu, cara berpikirmu berubah? Atau kamu pernah disakiti oleh seseorang, dan dari sakit itulah kamu akhirnya belajar mencintai dirimu sendiri? Atau bahkan kamu pernah gagal dalam hubungan dengan seseorang, dan kegagalan itu justru menjadi awal dari pendewasaanmu. Jika kamu menyadari semua itu, kamu akan mengerti. Hidup ini bukan tentang mempertanyakan, mengapa aku bertemu orang seperti dia? Tapi lebih tepat jika kamu bertanya, apa yang harus aku pelajari dari pertemuan ini? Dalam stoikisme, kita diajak untuk tidak mengutuk kejadian. Kita diminta untuk melihat bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari proses alam yang sempurna. Tidak ada yang terjadi terlalu cepat atau terlambat. Semua datang pada waktunya, sesuai dengan kebutuhan jiwa kita untuk berkembang, termasuk pertemuan. Maka jangan buru-buru menyesali siapa yang pernah hadir. Jangan terlalu cepat menghapus siapa yang pernah menyentuh bagian dari hidupmu, meski hanya sejenak. Karena bisa jadi mereka adalah utusan dari alam untuk menyampaikan pesan yang tak bisa kamu dengar, kecuali melalui pengalaman itu. Dan jika hari ini kamu sedang bertanya-tanya, kenapa aku bertemu dia? Kenapa aku harus melewati ini? Tenanglah sejenak, heningkan pikiranmu. Karena barangkali jawabannya belum muncul sekarang, tapi akan datang nanti ketika kamu sudah cukup dewasa untuk memahaminya. Di arah baru, kita percaya bahwa hidup tidak membawa kita pada pertemuan yang sia-sia. Setiap orang yang kamu temui, setiap kalimat yang kamu dengar, setiap luka yang kamu terima, semua sedang menuntunmu, menuju dirimu yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih bijak dari sebelumnya. Tidak ada kebetulan, yang ada hanyalah panggilan jiwa
yang sedang dibisikkan melalui orang lain. Tidak semua orang datang dalam hidupmu untuk membuatmu bahagia. Sebagian datang justru untuk membuatmu bingung, marah, kecewa, atau bahkan merasa ditinggalkan. Tapi itu bukan berarti mereka datang dengan niat buruk. Tidak selalu. Ada orang-orang yang memang hadir bukan untuk menghiburmu, tapi untuk membentukmu. Bukan untuk memanjakanmu, tapi untuk menguatkanmu. Dan pembentukan itu seringkali menyakitkan. Kita cenderung menyukai kehadiran yang nyaman, yang memahami tanpa diminta, yang mencintai tanpa syarat, yang memberi tanpa menuntut. Tapi hidup bukan sekolah mimpi, dan manusia bukan alat pelipur lara. Kita akan bertemu orang-orang yang menantang batas kesabaran kita. Kita akan mengenal orang-orang yang memaksa kita belajar tentang harga diri. Kita akan terluka oleh orang-orang yang justru mengajari kita tentang pentingnya memilih dan menjaga diri. Dalam stoikisme, kita diajarkan bahwa segala sesuatu yang tampak menyakitkan dari luar belum tentu buruk secara moral atau esensial. Epictetus berkata, kita tidak bisa memilih apa yang terjadi pada kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Maka ketika seseorang datang ke dalam hidupmu dan meninggalkan jejak luka, kamu punya dua pilihan. Membenci dia selamanya, atau melihatnya sebagai alat yang digunakan semesta untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih tegas, lebih kuat, lebih sadar siapa dirimu. Mereka yang membentukmu seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Mereka mengganggu ritme hidupmu. Mereka mengguncang zona nyamanmu. Tapi justru karena itu kamu belajar berdiri di tanah yang lebih kokoh. Pernahkah kamu berpikir bahwa orang yang membuatmu menangis justru yang membuatmu paling mengenal hatimu sendiri? Atau orang yang pergi tanpa penjelasan justru membuka jalan bagimu untuk mengenal arti cukup dan tidak lagi bergantung pada validasi luar? Ini bukan tentang mengagungkan luka, tapi tentang menyadari bahwa tidak semua luka adalah kehancuran. Beberapa luka adalah awal dari pembentukan. Orang yang membentukmu mungkin tidak tinggal lama. Mereka datang seperti badai, cepat, keras, dan menyisakan puing-puing. Tapi dari puing-puing itu kamu membangun ulang versi dirimu yang lebih dewasa. Kamu tidak lagi lemah seperti dulu, tidak lagi naif seperti sebelumnya. Dalam pandangan Stoik, kehidupan tidak dimaksudkan untuk memberi kenyamanan terus-menerus. Kehidupan adalah tempat latihan, dan setiap orang yang kamu temui adalah bagian dari latihan itu. Mereka adalah alat. Alat untuk menguji keteguhanmu, alat untuk menantang kebijakanmu, alat untuk melihat sejauh mana kamu mampu tetap tenang, bahkan saat kamu merasa tidak dihargai. Dan kamu tahu apa yang lebih menarik? Setelah beberapa waktu berlalu, kamu akan menyadari bahwa orang yang pernah membuatmu marah ternyata adalah orang yang membuatmu berpikir lebih dalam. Bahwa orang yang pernah meninggalkanmu ternyata adalah alasan kenapa kamu mulai mencintai dirimu sendiri. Mereka tak datang untuk menyenangkanmu, karena menyenangkan itu tidak cukup untuk mengubahmu. Mereka datang untuk membentuk, dan pembentukan butuh tekanan. Maka jangan buru-buru mengusir rasa sakit yang datang lewat orang lain. Kadang justru dari mereka lah kamu akan menemukan bentuk dirimu yang paling jujur, yang tidak rapuh, yang tidak bergantung, yang tidak mudah tumbang oleh ombak kecil kehidupan. Jika kamu masih menyimpan marah pada seseorang yang pernah hadir, coba tanya lagi pada dirimu. Siapa aku sebelum aku mengenal dia, dan siapa aku sekarang setelah dia pergi? Kalau kamu sadar bahwa kamu kini lebih kuat, lebih tenang, lebih bijak, maka kamu tidak sedang dihancurkan waktu itu. Kamu sedang dibentuk. Dan arah baru selalu percaya, setiap orang yang membentukmu, pada akhirnya sedang mengantar kamu menuju versi dirimu yang lebih layak untuk dihormati. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa aku begitu kesal pada orang itu? Atau sebaliknya, mengapa aku begitu mudah menyukai seseorang padahal belum benar-benar mengenalnya? Jawaban atas pertanyaan itu seringkali tak berada di luar dirimu, tapi justru berasal dari dalam. Karena dalam banyak kasus, orang-orang yang membuatmu bereaksi kuat, baik secara positif maupun negatif, adalah cermin dari sesuatu yang tersembunyi dalam dirimu sendiri. Manusia adalah makhluk reflektif. Kita menilai orang lain tidak selalu berdasarkan fakta, tapi berdasarkan isi batin kita sendiri.
Ketika kita merasa tersinggung, marah, iri, kagum, atau bahkan jatuh hati, sebenarnya yang sedang kita lihat bukan hanya orang itu, tapi juga sisi-sisi diri kita yang sedang memantul lewat kehadiran mereka. Filsuf Stoik, Seneca, pernah mengatakan, yang paling membuatmu tidak nyaman dari orang lain seringkali adalah hal yang belum selesai dalam dirimu sendiri. Itu artinya, ketika kamu sangat terganggu dengan perilaku seseorang, besar kemungkinan kamu sedang melihat sesuatu yang belum kamu bereskan di dalam dirimu. Mungkin kamu merasa orang itu arogan, padahal dalam hatimu sendiri kamu belum berdamai dengan harga dirimu. Mungkin kamu iri pada pencapaian orang lain, karena kamu sendiri belum benar-benar menghargai usaha yang kamu lakukan setiap hari. Mereka tak sedang menyakitimu, mereka hanya sedang menunjukkan apa yang perlu kamu perbaiki dari dalam. Orang-orang yang hadir di sekitarmu, sengaja atau tidak, sedang membawa cermin. Ada yang mencerminkan rasa takutmu, ada yang mencerminkan luka masa lalumu, ada pula yang mencerminkan keinginan terdalam yang tak pernah kamu akui secara terbuka. Dan itulah mengapa kita tak bisa selalu menyalahkan dunia luar. Karena reaksi kita terhadap orang lain lebih banyak berkisah tentang siapa kita, bukan siapa mereka. Dalam ajaran Stoik, kita diajak untuk bertanya pada diri sendiri, setiap kali emosi kita tersulut, apakah ini berasal dari luar diriku atau dari dalam? Jika kamu merasa marah, itu bukan karena seseorang berkata kasar, tapi karena kamu mengizinkan kata-kata itu masuk dan merusak kedamaianmu. Jika kamu merasa kecewa, itu bukan semata karena orang lain ingkar, tapi karena kamu menaruh harapan yang tak kamu sadari terlalu tinggi. Maka, dalam setiap interaksi sosial, kamu sebenarnya sedang berdialog dengan dirimu sendiri. Mari kita renungkan dengan jujur. Apakah kamu pernah kagum pada seseorang bukan karena dia sempurna, tapi karena dia memancarkan keberanian yang diam-diam kamu rindukan dalam dirimu? Atau kamu pernah membenci seseorang bukan karena dia jahat, tapi karena dia begitu bebas mengekspresikan diri, sementara kamu masih terpenjara oleh ketakutan akan penilaian orang lain? Cermin tak pernah berdusta, ia hanya memantulkan. Maka jangan terburu-buru menilai buruk orang yang membuatmu tak nyaman. Jangan cepat-cepat memuja orang yang membuatmu terpukau. Perhatikan dulu apa yang sedang dipantulkan oleh mereka dari batinmu yang terdalam. Jika kamu cukup berani untuk melihat dengan jernih, kamu akan menyadari semua orang yang hadir sedang membantumu mengenali siapa dirimu sebenarnya. Sebagian orang datang untuk menantangmu, sebagian untuk mengingatkanmu, sebagian lagi hanya untuk diam dan menjadi bayanganmu yang tak kau sadari. Dan disinilah pembentukan yang sejati terjadi. Kamu tidak hanya belajar tentang orang lain, tapi kamu sedang dibimbing untuk memahami dirimu. Apa yang belum selesai, apa yang perlu disembuhkan, apa yang perlu disyukuri. Di arah baru, kita percaya bahwa hidup tidak hanya membawakan pelajaran lewat buku, tapi lewat manusia, dan manusia itu datang sebagai cermin yang berjalan. Tinggal kamu berani atau tidak untuk bercermin. Nih, dalam hidup, ada momen di mana semuanya terasa stabil. Kita merasa sudah tahu kemana akan melangkah, sudah nyaman dengan arah yang sedang ditempuh. Tapi kemudian, seseorang datang, dan sejak saat itu, tak ada lagi yang sama. Bukan karena dia lebih hebat, bukan karena dia lebih pintar, tapi karena kehadirannya mengguncang cara berpikirmu, mengubah sudut pandangmu, dan pada akhirnya mengubah arah hidupmu. Orang seperti ini tidak banyak, mereka jarang, tapi ketika hadir, mereka menjadi semacam tanda dari semesta yang mengingatkan bahwa mungkin tanpa kita sadari, kita telah terlalu lama berjalan di jalan yang salah, atau terlalu nyaman berada di tempat yang tak lagi membuat kita tumbuh. Filsuf Stoik Epictetus pernah menyampaikan bahwa bukan dunia yang harus disalahkan jika arah hidupmu melenceng, tapi kesadaranmu sendiri yang harus dibangunkan. Dan seringkali, orang-orang yang mengubah arahmu datang sebagai alarm kesadaran itu. Mereka bisa hadir dalam bentuk apa saja. Seorang guru yang memberi satu kalimat sederhana, namun tertanam seumur hidup. Seorang sahabat yang menegurmu jujur di saat semua orang memilih diam. Atau bahkan seseorang yang kamu cintai tapi justru meninggalkanmu. Dan dari perginya dia, kamu belajar bahwa kamu harus kembali pada diri sendiri. Tak semua orang datang untuk tinggal,
tapi sebagian datang agar kamu bergerak. Mereka adalah pemantik arah baru. Mereka tidak selalu lembut, tidak selalu ramah, tidak selalu hadir dengan pelukan, tapi mereka datang tepat waktu. Di saat kamu paling butuh diingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang berjalan menuju tempat yang lebih layak untukmu. Kadang mereka datang hanya untuk sejenak. Mungkin kamu bertemu mereka di kereta, dalam seminar, di tempat kerja, atau bahkan dalam hubungan singkat yang tak sempat jadi apa-apa. Tapi dampaknya jauh melebihi durasi pertemuan itu sendiri. Inilah yang membedakan antara orang yang hadir sebagai pengisi waktu dan orang yang hadir sebagai penentu arah. Mereka tidak memberikan jawaban, tapi mereka menanamkan pertanyaan. Pertanyaan yang tidak bisa kamu abaikan. Pertanyaan yang menghantui di malam hari. Pertanyaan yang akhirnya membuatmu mempertimbangkan ulang jalan yang sedang kamu tempuh. Dan jika kamu cukup jujur untuk mendengarkan pertanyaan itu, kamu akan tahu. Ada sesuatu dalam hidupmu yang harus kamu ubah. Ada keyakinan lama yang harus kamu tinggalkan. Ada langkah baru yang harus kamu ambil, meski berat, meski sendirian. Stoikisme mengajarkan kita untuk bersikap terbuka terhadap perubahan, namun tetap tenang dalam menjalaninya. Marcus Aurelius menulis, "Jangan takut terhadap perubahan, karena alam semesta sendiri adalah wujud dari perubahan yang abadi." Jadi ketika seseorang hadir dan membuatmu mempertanyakan arah hidupmu, jangan langsung merasa terganggu. Tanya dulu pada dirimu, apakah selama ini aku benar-benar berjalan ke tempat yang aku inginkan? Ataukah aku hanya bertahan karena takut mencoba jalan lain? Karena bisa jadi kehadiran orang itu bukan gangguan, tapi panduan. Dan kalau hari ini kamu sedang bertanya-tanya, kenapa seseorang muncul dalam hidupmu dan mengubah begitu banyak hal? Tenanglah, kamu tidak sedang kehilangan arah, kamu sedang diberi arah baru. Di arah baru kita percaya, orang-orang yang datang untuk mengubah arahmu tak pernah hadir tanpa sebab. Mereka adalah penanda bahwa jiwamu siap melangkah ke tahap yang lebih dalam. Dan kamu hanya perlu satu hal, keberanian untuk tidak kembali ke jalan yang lama hanya karena jalan itu terasa aman. Kita sering menilai arti sebuah pertemuan dari durasinya. Semakin lama seseorang hadir dalam hidup kita, semakin besar pula dampak yang kita harapkan. Tapi hidup tidak selalu bekerja dengan cara yang linier. Kadang, justru dalam pertemuan yang paling singkat, kita menemukan jejak yang paling dalam. Ada orang yang hadir hanya dalam hitungan menit, jam, atau hari, namun kata-katanya menetap di kepala selama bertahun-tahun. Ada pula yang hanya muncul sekali dalam situasi yang tampaknya sepele, tapi dari situ arah hidup kita berubah total. Pernahkah kamu mengalaminya? Pertemuan yang tidak direncanakan, tidak diharapkan, tidak dicari. Tapi setelah itu kamu tak pernah lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Dalam pandangan Stoikisme, tidak ada yang kebetulan. Marcus Aurelius menulis, peristiwa yang menimpamu adalah peristiwa yang memang dibentuk untukmu. Terjadi padamu bukan karena kebetulan, tapi karena semesta tahu bahwa kamu membutuhkannya. Maka pertemuan sependek apapun adalah bagian dari desain yang tak selalu kita pahami pada awalnya. Pertemuan singkat bisa menjadi kunci untuk membuka pintu baru dalam kesadaran kita. Bayangkan ini, kamu sedang duduk di tempat umum, lalu seseorang yang tidak kamu kenal tiba-tiba memulai percakapan. Topik pembicaraannya sederhana, tapi dari kalimat-kalimatnya kamu merasa seperti dibangunkan. Ia tidak tahu hidupmu, tapi ucapannya seolah ditujukan langsung kepadamu. Atau mungkin kamu hanya membaca komentar pendek di suatu tempat, sebuah kalimat. Tapi entah kenapa kalimat itu membekas, menghantui, dan mendorongmu untuk melakukan perubahan besar dalam hidup. Inilah yang dimaksud dengan jejak yang panjang. Jejak yang tidak diukur dari panjangnya waktu, tapi dari kedalamannya makna. Dalam hidup kita akan bertemu banyak orang, tapi tidak semua orang akan meninggalkan bekas. Namun mereka yang melakukannya tidak selalu harus tinggal lama. Kadang justru mereka yang hanya mampir sebentar meninggalkan kesan yang tidak bisa dilupakan. Karena bukan kehadiran fisik mereka yang penting, tapi pesan yang mereka bawa. Dalam filsafat Stoik, kita diajak untuk bersikap terbuka terhadap momen-momen kecil yang membawa pencerahan besar. Kebijaksanaan tidak selalu datang dalam bentuk seminar,
buku, atau nasihat panjang. Ia bisa datang lewat satu kalimat, satu gestur, satu senyuman, atau bahkan satu kepergian. Pertemuan singkat juga mengajarkan kita bahwa makna hidup tidak harus rumit. Yang kita butuhkan seringkali bukan penjelasan panjang, tapi satu titik sadar yang membalikkan cara kita melihat segala sesuatu. Dan yang menarik, kita jarang menyadari pentingnya pertemuan itu saat ia terjadi. Kita baru menyadarinya setelah waktu berlalu. Ketika kita sudah cukup tenang untuk melihat ke belakang dan berkata, ternyata sejak hari itu, hidupku mulai berubah. Mereka yang datang sebentar, tapi meninggalkan jejak panjang, adalah bukti bahwa makna hidup tidak bergantung pada waktu. Ia bergantung pada kedalaman, pada ketepatan pesan, dan pada kesiapan kita untuk menangkap makna itu. Jadi jangan remehkan siapapun yang kamu temui hari ini. Bisa jadi, pertemuan kecil ini akan menjadi penentu arah besarmu kelak. Dan lebih penting lagi, jangan pernah merasa kehadiranmu tak berarti hanya karena kamu tidak tinggal lama dalam hidup seseorang, karena kamu pun mungkin sedang menjadi jejak panjang dalam kisah singkat orang lain. Di arah baru, kita percaya bahwa setiap manusia adalah pembawa pesan, dan pesan itu bisa dikirim dalam hitungan detik, tapi dampaknya bertahan seumur hidup. Tidak semua yang datang dalam hidupmu akan menetap. Beberapa hanya singgah lalu pergi, dan sebagian lagi datang hanya untuk satu tujuan, mengajarkan arti kehilangan. Itu bukan kalimat yang mudah diterima, karena hati manusia secara naluriah ingin mempertahankan. Ketika seseorang hadir membawa kehangatan, perhatian, atau bahkan cinta, kita ingin dia bertahan selamanya. Namun hidup memiliki aturan lain. Apa yang kamu genggam erat bisa saja dilepaskan secara tiba-tiba, dan kamu tidak bisa menolaknya. Dalam filsafat Stoik, kehilangan bukanlah kegagalan. Kehilangan adalah bagian dari naturalis ordo rerum, urutan alamiah segala sesuatu. Epictetus berkata, jangan katakan tentang sesuatu, aku telah kehilangannya, tetapi katakan, aku telah mengembalikannya. Karena pada hakikatnya, tidak ada satu pun yang benar-benar milik kita. Orang-orang hanya dititipkan, dan sebagian dititipkan hanya untuk mengajarkan kita bagaimana cara melepas. Mereka yang datang untuk mengajarkan kehilangan seringkali hadir dengan cara yang sangat indah. Mereka membuat kita merasa hidup, merasa berarti, merasa utuh. Tapi justru karena itulah kehilangan mereka terasa menyakitkan. Kehadiran mereka adalah pelajaran, tapi kepergian mereka adalah ujian. Mereka mengajarkan bahwa cinta tidak selalu berarti memiliki, bahwa menyayangi tak selalu berujung pada memiliki selamanya, dan bahwa ketulusan tidak menjamin seseorang akan tetap tinggal. Namun justru dari situ kamu belajar sesuatu yang sangat penting. Bagaimana caranya tetap berdiri ketika apa yang kamu harapkan tidak bisa kamu genggam. Kamu belajar menerima bahwa hidup ini bukan soal mengumpulkan, tapi soal merelakan. Bahwa menjadi dewasa bukan tentang mempertahankan segala sesuatu, tapi tentang memahami kapan harus melepaskan dengan tenang. Orang-orang yang datang untuk mengajarkan kehilangan bukan musuhmu. Mereka adalah guru yang menyamar. Mereka mungkin membuatmu menangis, merasa kosong, bahkan bertanya-tanya apakah semua ini pantas terjadi. Tapi dari kehilangan itulah kamu akhirnya belajar apa itu keteguhan batin. Kamu belajar bahwa kedamaian sejati tidak bergantung pada siapa yang berada di sisimu, tapi pada siapa yang tetap kamu peluk di dalam dirimu sendiri, ketegasan, ketenangan, dan kebijaksanaan. Stoikisme tidak menyuruh kita menjadi kebal terhadap rasa sakit. Sebaliknya, ia mengajak kita untuk menerima rasa sakit dengan sadar. Karena di balik kehilangan selalu ada pertumbuhan jika kamu cukup tenang untuk memaknainya. Maka ketika seseorang hadir lalu pergi, jangan buru-buru menuduh kehidupan tidak adil. Bisa jadi peran mereka memang hanya sampai di situ. Mereka bukan untuk kamu miliki selamanya, tapi untuk membentuk bagian penting dari dirimu melalui kehilangan mereka. Barangkali kamu tidak akan pernah bisa melupakan seseorang, tapi kamu bisa belajar untuk mengingatnya tanpa rasa sakit. Kamu bisa menjadikan perpisahan sebagai bab penting dalam buku hidupmu. Bukan halaman yang ingin kamu robek,
tapi halaman yang kamu pahami, terima, dan syukuri. Di arah baru, kita percaya kehilangan adalah bentuk tertinggi dari pelatihan jiwa. Karena melalui kehilangan, kita dipaksa untuk melihat apa yang sebenarnya membuat hidup ini bermakna. Dan seringkali, yang membuat hidup bermakna justru bukan apa yang tinggal, tapi apa yang pernah datang, lalu pergi, dan tetap hidup dalam cara kita menjalani hari-hari setelahnya. Tidak ada yang benar-benar siap dikhianati. Rasa sakitnya menembus logika, sebab luka ini bukan luka yang ditimbulkan oleh dunia, tetapi oleh tangan yang dulu kita percaya. Pengkhianatan adalah semacam kehancuran diam-diam. Ia tidak selalu berteriak, tapi menjatuhkan kita secara perlahan. Membuat kita mempertanyakan, apakah aku salah telah percaya? Apakah semua ini hanya kebodohan yang kubiarkan terjadi? Namun di balik rasa sakit itu, ada sebuah pelajaran tajam yang tak bisa diajarkan oleh teman, kekasih, atau guru manapun. Pengkhianatan mengajarkan kita tentang batas, tentang realita, tentang siapa diri kita, dan siapa orang lain sebenarnya. Dalam stoikisme, kita diajak untuk menyadari satu hal penting. Manusia tidak bisa dikendalikan. Kita hanya bisa mengatur tanggapan kita terhadap mereka. Epictetus menulis, ketika seseorang menyakitimu, itu bukan tindakan mereka yang menyakitimu, tapi penilaianmu terhadap tindakan itu. Hapus penilaianmu, maka rasa sakit ikut pergi. Tentu, ini tidak berarti kita harus membiarkan diri kita disakiti, tapi kita diberi kuasa untuk tidak membiarkan luka itu mengontrol siapa kita. Orang yang mengkhianatimu mungkin datang dengan niat jahat, mungkin juga hanya karena ego yang tak terkendali, atau bisa jadi karena mereka sendiri belum dewasa untuk mencintai dengan tulus. Apapun motifnya, satu hal yang pasti, pengkhianatan bukan akhir dari segalanya. Bisa jadi justru itu awal dari kesadaranmu yang sesungguhnya. Kita terlalu sering percaya bahwa semua yang tampak baik akan selalu baik, bahwa semua janji akan ditepati. Tapi dunia tidak bekerja seperti itu. Dan pengkhianatan adalah momen ketika tirai itu ditarik dan kamu dipaksa melihat kenyataan. Rasanya pahit, tapi kadang kejujuran hidup memang terasa seperti racun sebelum menjadi penawar. Orang yang mengkhianatimu seringkali sedang tanpa sadar menjalankan perannya sebagai alarm, sebagai ujian, sebagai refleksi dari kelemahanmu dalam memilah siapa yang pantas masuk ke dalam ruang jiwamu. Mereka bukan hanya melukai, mereka membuka mata tentang bagaimana kamu selama ini terlalu longgar dalam kepercayaan, terlalu lembut dalam membiarkan orang lain membentuk citra mereka di atas kebaikanmu. Setelah dikhianati, kamu tidak akan lagi sama. Tapi itu bukan berita buruk, karena perubahan yang muncul bukan kepahitan, melainkan kehati-hatian yang matang. Bukan curiga membabi buta, tapi kemampuan untuk membaca karakter sebelum menyerahkan kepercayaan. Orang yang pernah mengkhianatimu adalah guru yang kasar, tapi efektif. Mereka membentuk batas-batas barumu. Mereka membentuk pertahanan batin yang dulu belum kamu miliki. Dan di titik itulah, kamu akan menyadari bahwa tidak semua luka perlu disesali. Sebagian luka perlu dihargai karena dari situlah ketangguhanmu terbentuk. Dalam pandangan Stoik, hidup ini bukan soal menghindari penderitaan, tapi soal menggunakan penderitaan untuk membentuk karakter. Pengkhianatan pun bisa menjadi bagian dari proses itu. Ia memaksa kita untuk melepaskan ilusi dan menerima kenyataan. Ia memaksa kita untuk tidak menggantungkan diri pada luar, tapi menguatkan benteng di dalam. Maka ketika seseorang mengkhianatimu, jangan buru-buru berdoa agar dilupakan. Kadang kamu memang harus mengingat agar kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama, agar kamu tahu bahwa tidak semua orang yang tersenyum adalah teman, dan bahwa dalam hidup ini, kehati-hatian bukanlah sinisme, tapi bentuk tertinggi dari cinta diri. Di arah baru, kita percaya bahwa setiap orang yang hadir dalam hidup kita membawa peran, dan bahkan mereka yang datang hanya untuk menyakitimu, membawa pelajaran paling berharga tentang siapa dirimu yang sesungguhnya, tentang sejauh mana kamu mampu bertahan, dan sebijak apa kamu mampu bangkit tanpa berubah menjadi keras. Karena pada akhirnya, yang membedakan orang kuat dan orang pahit adalah cara mereka memperlakukan luka. Sebagai alasan untuk membenci dunia, atau sebagai alasan untuk menjadi pribadi
yang lebih bijaksana. Kita sering membicarakan tentang orang-orang yang datang ke hidup kita, tentang mereka yang meninggalkan luka, kesan, atau pelajaran. Tapi kita jarang berhenti dan menyadari bahwa kita juga pernah hadir dalam hidup seseorang dengan cara yang sama. Mungkin tidak kita sadari, mungkin tidak ada ucapan terima kasih, mungkin tidak ada momen heroik yang kita ingat. Tapi di balik kehidupan orang lain, bisa saja ada satu titik di mana kita menjadi tokoh penting dalam cerita mereka. Mungkin kamu pernah memberi satu kalimat kecil yang menyelamatkan seseorang dari putus asa. Mungkin kamu pernah menjadi teman satu-satunya di saat seseorang kehilangan arah. Atau mungkin kamu pernah pergi dan kepergianmu justru membuat mereka belajar menjadi lebih kuat. Seringkali kita mengukur nilai diri dari pencapaian besar, tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Kadang nilai kita bukan diukur dari apa yang kita bangun, melainkan dari jejak yang kita tinggalkan di jiwa orang lain tanpa kita sadari. Di masa-masa paling gelap seseorang, kehadiranmu yang bagi kamu terasa biasa bisa jadi adalah cahaya yang menyelamatkan. Senyumanmu, perhatianmu yang singkat, atau bahkan kehadiranmu yang sederhana bisa menjadi alasan seseorang bertahan satu hari lagi. Dan itu bukan hal kecil. Seringkali kita lupa bahwa menjadi manusia bukan tentang seberapa besar dampak yang kita rencanakan, tapi tentang seberapa tulus kita hadir sekalipun hanya sebentar. Dan dalam kebersamaan yang kita anggap singkat itu, kita bisa menjadi pengubah arah, pemberi makna, bahkan penyelamat sunyi. Dalam filsafat Stoik, Marcus Aurelius pernah menulis, "Apapun yang kamu lakukan, biarlah itu dilakukan dengan tulus, karena yang kecil dan sederhana pun bisa menjadi kebajikan yang agung. Maka jangan remehkan kebaikan yang kamu berikan, walau hanya satu percakapan. Jangan remehkan kesediaanmu mendengarkan, walau kamu tak mengerti seluruh masalahnya. Jangan anggap enteng keputusanmu untuk hadir, karena mungkin bagi orang itu, kamu adalah satu-satunya yang tidak pergi. Mungkin kamu pernah menjadi tempat seseorang bersandar, dan kamu tidak tahu betapa berharganya itu. Mungkin kamu pernah menegur seseorang dengan niat baik, dan hari itu menjadi titik balik hidupnya. Atau sebaliknya, mungkin kamu pernah menyakiti seseorang tanpa sadar, dan luka itu menjadi pelajaran penting bagi mereka. Kamu pun, tanpa sadar, adalah guru bagi seseorang. Ini bukan tentang merasa penting, tapi tentang menyadari bahwa kita tidak hidup di ruang hampa. Tiap langkah, tiap kata, tiap keputusan adalah bagian dari jaringan kehidupan orang lain. Kadang kita adalah tokoh utama dalam cerita kita sendiri, tapi tokoh pendukung dalam cerita orang lain. Dan itu pun penting, sebab tokoh pendukung pun bisa menentukan arah dari keseluruhan alur. Jadi ketika kamu merasa tidak berarti, atau merasa tidak punya dampak apa-apa dalam hidup ini, ingatlah. Mungkin kamu telah menyelamatkan seseorang dan tidak pernah tahu. Kamu pernah menjadi penenang dalam badai orang lain. Pernah menjadi cermin yang memantulkan kesadaran. Pernah menjadi pelajaran yang menyakitkan, tapi akhirnya menyembuhkan. Semua itu adalah peran, dan kamu, sama seperti orang lain, pernah menjadi seseorang yang hadir, bukan sekadar lewat. Maka ketika kamu memikirkan siapa saja yang pernah datang dalam hidupmu, luangkan juga waktu sejenak untuk bertanya, dalam hidup siapa aku pernah hadir? Dalam kisah siapa aku pernah menjadi tokoh yang dikenang diam-diam? Karena hidup bukan hanya tentang siapa yang menyentuh kita, tapi juga tentang siapa yang telah kita sentuh. Dan tak pernah kita sadari betapa besar artinya. Hidup memang tidak pernah bisa dipetakan secara sempurna. Orang datang dan pergi, meninggalkan jejak yang tak selalu bisa kita pahami saat itu juga. Namun di balik tiap pertemuan, selalu ada pesan, ada maksud, ada pelajaran yang mungkin baru terasa setelah waktu berlalu jauh. Sebagian hadir untuk menguji kita, sebagian lagi membentuk kita. Ada yang hadir hanya sebentar, tapi membawa perubahan yang tak sebentar. Dan ada pula yang melukai, tapi justru membuat kita belajar menyembuhkan diri sendiri. Kita semua sedang berada di tengah perjalanan yang penuh liku, penuh peran, dan penuh kejutan dari semesta. Dan jika kamu sedang berada di fase mempertanyakan arti dari semua ini, maka kamu tidak sendiri. Karena disinilah tempatnya, ruang tenang untuk berpikir, merenung, dan menemukan makna dari hal-hal yang sering terlupakan. Channel ini, Arah Baru,
Hadir bukan untuk memberikan jawaban mutlak, tapi untuk menemanimu menata ulang arah. Dengan sudut pandang baru, dengan cara pandang yang lebih dalam, dengan keheningan yang justru membimbingmu kembali kepada dirimu sendiri. Jika kamu merasa konten ini menyentuh hatimu, membuka ruang pikirmu, maka jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan kepada mereka yang kamu tahu sedang mencari arah. Karena bisa jadi, kamu adalah orang yang hadir dalam hidup mereka. Dan inilah jejak kecilmu yang berarti besar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetaplah berjalan meski pelan, karena arah baru selalu dimulai dari langkah yang kamu pilih hari ini.